Waktu terus berjalan dan kita tidak tahu kapan akhir dari kehidupan ini akan tiba. Oleh karena itu, jangan menunda-nunda untuk memilih jalan yang benar. Jangan tertipu oleh kesenangan dunia yang hanya sementara. Pilihlah untuk hidup dalam kebenaran, karena hanya itulah yang akan membawa kita kepada kehidupan kekal di dalam Kristus. Hari ini, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan memberikan kita pilihan, surga atau neraka, kehidupan atau kebinasaan. Pilihan ada di tangan kita. Pilihlah dengan bijak, karena pilihan kita hari ini menentukan kekekalan kita nanti. Untuk menuju kepada kehidupan kekal atau surga itu memang tidak mudah. Ada harga yang harus dibayar, ada penyangkalan diri. Itulah sebabnya sedikit orang mau menempuh jalan itu. Kristus berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Matius 7 ayat 13 dan 14. Matius 7 ayat 13 dan 14 menegaskan bahwa ada dua jalan yang tersedia bagi manusia. Jalan yang lebar menuju kebinasaan dan jalan yang sempit menuju kehidupan kekal. Dalam konteks keselamatan, jalan ini menunjukkan pilihan antara menerima atau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertama, jalan yang lebar menuju neraka. Banyak orang di dunia ini memilih jalan yang lebar, yaitu hidup dalam dosa, mengikuti hawa nafsu dunia, dan menolak kebenaran Allah. Mereka tidak mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena merasa nyaman dengan kehidupan duniawi yang penuh kesenangan sementara. Mereka berpikir bahwa ada banyak jalan menuju keselamatan, atau bahkan menolak keberadaan Yesus Kristus. Namun, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa tanpa Yesus tidak ada jalan keselamatan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Orang-orang yang menolak Yesus akan menghadapi penghakiman kekal di neraka, tempat penderitaan yang abadi, di mana tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kedua, jalan yang sempit menuju surga. Sebaliknya, mereka yang memilih jalan yang sempit adalah orang-orang yang mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Mereka mau hidup dalam ketaatan kepada firman-Nya, sekalipun harus menghadapi kesulitan, tantangan, atau bahkan penganiayaan. Yesus berkata, "Barang siapa mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Matius 10 ayat 32 dan 33. Ini menunjukkan bahwa hanya mereka yang dengan sungguh-sungguh percaya dan mengakui Yesus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga dan menerima hidup kekal bersamanya. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan memberikan setiap manusia kebebasan untuk memilih, mengikuti Yesus dan menerima kehidupan kekal di surga, atau menolaknya dan menerima hukuman kekal di neraka. Shalom, selamat sore, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, karena kasih dan anugerah-Nya, kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Kiranya hati dan pikiran kita dipenuhi dengan damai sejahtera-Nya, sehingga kita dapat menerima firman Tuhan dengan sukacita dan iman yang teguh. Sebelum kita melanjutkan renungan firman Tuhan sore ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang hidup, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami pada sore hari ini untuk bersekutu dalam nama-Mu. Kami menyerahkan renungan ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, memenuhi hati kami dengan hikmat dan pengertian. Ya Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu. Berkatilah setiap perkataan yang disampaikan, agar menjadi kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi kami semua. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang belum dapat mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau melindungi dan memberkati mereka. Biarlah persekutuan ini membawa kemuliaan bagi nama-Mu, dan iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau.
Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh dengan pilihan. Setiap langkah yang kita ambil akan menentukan kemana kita akan menuju di kekekalan nanti. Tuhan dalam firman-Nya telah memperingatkan bahwa ada dua jalan yang lebar menuju kebinasaan dan jalan yang sempit menuju kehidupan kekal. Jalan yang lebar tampak mudah, penuh kesenangan, dan banyak orang menempuhnya. Tetapi pada akhirnya membawa mereka kepada kehancuran. Sebaliknya, jalan yang sempit mungkin penuh tantangan, kesulitan, bahkan pengorbanan. Tetapi bagi mereka yang berpegang teguh pada Yesus Kristus, ada janji kehidupan kekal yang telah disediakan di surga. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Firman ini menegaskan bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Tidak ada jalan lain yang bisa membawa manusia kepada Allah selain melalui iman dan ketaatan kepadanya. Dunia boleh menawarkan banyak jalan yang terlihat benar di mata manusia, tetapi hanya satu jalan yang benar di hadapan Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Hari ini, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk memilih. Apakah kita mau mengikuti dunia dan berjalan di jalan yang lebar menuju kebinasaan? Atau kita mau menerima Yesus, mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan berjalan di jalan yang sempit menuju kehidupan kekal? Pilihan ada di tangan kita, tetapi kita harus ingat bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi kekal. Menolak Yesus berarti memilih hukuman kekal di neraka, tetapi menerima Yesus berarti menerima kehidupan yang tidak berkesudahan di dalam kemuliaan surga bersama Tuhan. Jangan sampai kita menunda-nunda keputusan ini. Kita tidak tahu kapan akhir dari hidup kita di dunia ini. Jangan biarkan kesempatan yang Tuhan berikan hari ini berlalu begitu saja. Datanglah kepada Yesus sekarang, bertobatlah, dan hiduplah di dalam kebenaran-Nya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita semua. Marilah kita memilih jalan yang benar, tetap setia kepada Yesus, dan berjuang untuk memperoleh mahkota kehidupan yang telah disediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan, dan hanya melalui Dia kita dapat menerima hidup yang kekal di surga. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami dengar sore ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur, mengakui segala kebaikan-Mu yang tak terhingga. Kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai kami dalam setiap langkah kehidupan ini. Setiap detik kehidupan kami adalah anugerah dari-Mu. Dan kami mengakui bahwa tanpa Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau menjaga, memberkati, dan memberikan kekuatan kepada kami dalam segala hal yang kami hadapi hari ini. Kami sadar bahwa banyak tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Namun Engkau selalu memberi kami ketenangan dan keberanian untuk melangkah. Jika ada hal yang kami lakukan hari ini yang tidak berkenan di hati-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Sucikan hati kami, bersihkan pikiran kami, dan ajarilah kami untuk hidup lebih sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup yang mencerminkan kasih-Mu kepada sesama. Kami menyerahkan segala kelelahan, kekhawatiran, dan pergumulan kami kepadamu, Bapa. Biarlah Engkau yang memberi kami damai sejahtera, yang melampaui segala akal, dan menyembuhkan setiap luka yang ada di dalam hati kami. Kami percaya hanya di dalam Engkau kami mendapatkan ketenangan yang sejati. Saat malam tiba, Bapa, penuhilah rumah kami dengan kehadiran-Mu yang nyata. Berikanlah kami istirahat yang tenang dan memulihkan tubuh, jiwa, dan roh kami.
Semoga esok hari kami bangun dengan semangat baru, penuh harapan dan kasih untuk melayani Engkau dalam setiap kesempatan. Lindungilah kami sepanjang malam ini Tuhan, dan lindungi keluarga kami, saudara-saudari kami, serta semua orang yang mendengarkan renungan ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan godaan yang bisa menjauhkan kami dari-Mu. Kami percaya sepenuhnya pada kasih-Mu yang sempurna, yang senantiasa menyertai kami dalam setiap situasi kehidupan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami, sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hidup ini selalu memperhadapkan kita pada dua pilihan. Surga atau neraka, kehidupan atau kebinasaan, berkat atau kutuk. Tuhan telah memberikan kita kehendak bebas untuk memilih, tetapi Dia juga sudah menyediakan tuntunan yang benar melalui firman-Nya. Dunia mungkin menawarkan banyak kesenangan, sementara yang tampak menggiurkan, tetapi pada akhirnya semua itu akan lenyap. Jangan sampai kita tertipu oleh godaan dunia ini dan mengorbankan kehidupan kekal yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Seperti yang dikatakan dalam Ulangan 30 ayat 19, Tuhan sendiri menghendaki agar kita memilih kehidupan, agar kita dan keturunan kita dapat hidup dalam berkat-Nya. Jangan sampai kita ragu atau bimbang dalam mengambil keputusan. Jadilah orang-orang yang teguh dalam iman, tetap setia kepada Kristus, dan berjalan dalam kebenaran-Nya. Ingatlah, hidup ini adalah kesempatan, tetapi setelah kematian tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Maka, pilihlah Tuhan hari ini, hiduplah dalam firman-Nya, dan jangan menyia-nyiakan keselamatan yang telah Yesus sediakan bagi kita. Kiranya kita semua dikuatkan dan dimampukan untuk tetap berjalan di jalan yang benar, meskipun sempit dan penuh tantangan, karena pada akhirnya hanya mereka yang setia sampai akhir yang akan menerima mahkota kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya lebih banyak orang diberkati dengan firman Tuhan ini.